Ya pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini ada jalan rusak parah di Desa Bonder, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, NTB, yang membuat seorang kepala desa ini melakukan aksi protes yang unik karena dengan mandi lumpur bersama warga di kubangan jalan yang rusak. Biasanya kan kalau kita lihat ini Apa ada yang tuh? mandi susu, Iya, mandi kembang, ini ya kok kan? mandi lumpur ya. Dimana ternyata pemirsa aksi Kepala Desa Bonder Slamet Riyadi ini sebagai bentuk kekecewaan atas kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah dan belum juga diperbaiki meski sudah berjuang kali diusulkan kepada pemerintah daerah setempat untuk diperbaiki ya. Jalan tersebut merupakan akses utama penghubung antar desa dan sering menyebabkan kecelakaan serta kerusakan kendaraan. Menurut Slamet Riyadi, aksinya bukan untuk mencari sensasi, Tapi melainkan bentuk protes terbuka agar pemerintah daerah Lombok Tengah segera memperbaiki dan juga memberikan perhatian serius terhadap kerusakan infrastruktur yang sudah menahun. Usai aksi tersebut viral, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum langsung menurunkan alat berat untuk perbaikan. nah itu dia. Tapi tadi ada yang bawa sabun. Menurut saya sih sayang ya sabunnya ya. Bakal kotor juga kena lumpur lagi. Masih nih ketutup ya, gelasnya. berarti ya. Ya, sesuai dengan berita yang tadi kita sudah saksikan dan Ya. juga kita sampaikan bahwa ini sebenarnya bukan aksi mencari sensasi semata. Tidak. Tidak hanya untuk viral di media sosial. Tidak, ini aksi Ya, protes. betul. Ya kan? Tapi ternyata protesnya juga langsung direspon. Amin, kan begitu ya. Dan kita langsung terhubung bersama dengan Slamet Riyadi selaku Kepala Desa Bonder. Selamat pagi, Pak Riyadi. Pak Riyadi sudah mandi selamat pagi pagi, hari Pak. ini, Pak. Alhamdulillah sehat, udah mandi sih. Wah, sudah Wah, ganteng. sudah keren ya. Sudah keren pagi Baik, ini ya. Pak Riyadi, sebenarnya bisa diceritakan kepada kita semua, kepada pemirsa, sebenarnya aksi protes mandi lumpur ini merupakan protes perbaikan jalan yang rusak. Memang sudah rusak berapa lama, Pak Riyadi? Sudah lama Mas Felix dan Mbak Rati, sudah lama. Oke. Dan itu menjadi pemicu angka kecelakaan. Dan ini adalah jalan pariwisata, bukan hanya di desa kami, Ya. tetapi hampir ini jalan utama Kecamatan Praia Barat penghubung jantung kota Lombok Tengah menuju pariwisata. Dan itu terhubung desa-desa yang ada di Kecamatan Praia Barat, bahkan Praia Barat Daya. Ya Pak Kades, jadi sudah sebelumnya ini sudah ada apa? Laporankah Ya. kepada pusat tapi tidak direspon sehingga sampai turun langsung ke kubangan Nah. atau gimana nih Pak ceritanya? Kami selalu mengusulkan melalui APBDes yang diusulkan ke kecamatan dan kabupaten, melalui musrembang kecamatan kami selalu usul jalan-jalan kabupaten dan ya kemungkinan karena kondisi Kabupaten Lombok Tengah kita paham mungkin ada program-program prioritas sehingga tidak bisa terrealisasi. Oke. Nah, Pak Kades, sebelumnya jalan-jalan yang rusak ini sudah pernah diperbaiki dan kemudian kembali rusak atau memang sudah lama tidak diperbaiki, Pak Kades? Tahun 2021 sudah diperbaiki, cuman Oke. mungkin faktor-faktor lain karena intensitas jalan yang dipakai mulai dari kendaraan bermotor hingga tronton-tronton besar, itu mungkin yang membuat jalan ini rusak. Kemudian yang kedua, kami berharap dari pemerintah kabupaten misalnya ada drainase di setiap jalan kabupaten ini untuk diperbaiki karena ini juga menjadi penyebab kerusakan jalan. Pak Kades, ini dapat inisiatif dari mana Pak? Akhirnya kok memilih untuk mandi lumpur di situ Ya. Pak? Kan bisa mandi kembang, Itu mandi susu. biasanya sebenarnya kan atau- bentuk protes kan ada banyak ya. Artinya Iya, mungkin atau memblokade Nah, jalan, belum ada jalan. gitu ya. Kok bisa kepikiran mandi lumpur? Jadi begini, berawal dari ide gagasan dari teman-teman Karang Taruna Pemuda yang awalnya mau aksi, tapi kami berpendapat ngapain harus aksi? Kenapa kita tidak perbaiki? Sebagai bentuk Oke. kita sebagai warga yang baik awalnya partisipasi dan itu kita buat udah jalan hampir sekarang mau rampung melalui donasi baik itu pejabat maupun warga yang menyumbang
material dan sebagainya, dan kami selaku pekerja pemuda dan saya sendiri dan teman-teman pejabat lain juga ikut kerja di dalamnya. Mungkin itu dulu kenapa muncul di situ. Yang kedua, kenapa saya mandi lumpur sebagai anak bangsa, ya, utamanya ketika menjadi pemimpin, ada dua prinsip yang saya yang tidak bisa lari, Mas Fatih dan Mas Felix dengan Mbak Ratih. Yang pertama, tugas utama kita, saya pribadi selaku kepala desa, sering didengungkan oleh para pendiri bangsa, ya, yaitu membangun jiwa dan raganya. Ini pendiri bangsa. Nah, jiwa yang memastikan saya harus memastikan rakyat atau masyarakat kami terjamin karakternya, mentalnya, kesehatannya, mencintai negaranya, itu semua ada di pendidikan. Sementara fakta yang terjadi, ya, kami juga data statistik desa dengan akses pendidikan, ketersediaan pendidikan sangat cukup memadai. Hanya saja tidak sebanding dengan output pendidikan yang berkaitan dengan lulusan pendidikan dengan ketersediaan pekerjaan terbatas. Nah, sebut saja sekarang di desa Bonder itu angka pengangguran cukup tinggi. Kami juga pusing, Mbak. Pusing, otak ini mau pecah ini. Begitu kira-kira. Ya, kemudian Pak Kades, itu yang mungkin yang membuat terinspirasi dalam benak saya melihat situasi kondisi hari ini, bahwa kami ingin totalitas menjadi seorang pemimpin, namun keterbatasan baik saya selaku kepala desa maupun mungkin kondisi daerah yang Pak Kades, Pak Kades fiskal. Ya, Pak Kades, kami juga penasaran, Pak. Artinya apakah kemudian sebelum mendapatkan respon dari pemerintah, ini kemudian warga juga sempat bergotong royong untuk ikut memperbaiki jalan yang rusak, atau sebelumnya juga sudah mendapatkan respon dari pemerintah? Bagaimana kemudian, Pak Kades? Sebenarnya upaya pemerintah sangat maksimal, Mas. Jadi sebenarnya ini kita tidak menyalahkan pemerintah sebenarnya maupun tuan kita, yaitu bos kita itu warga, juga tidak kita salahkan. Tapi sebenarnya ini refleks kejadian ini tanpa ditunggangi oleh embel apapun. Kami murni dengan lillahi ta'ala. Tiba-tiba karena capek saya ambil gayung, saya mandi. Ya tentu karena dalam benak saya berpikir, Mas Felix dengan Mbak Ratih, saya berpikir, saya kutip salah satu prinsip, ya, salah satu kedua yang disebut dalam surat Ali Imran, ya, ayat 26. Di sana menjelaskan bahwa pemimpin itu akan diuji. Ada dua kemungkinan, bisa dihinakan oleh Allah maupun diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, semoga saya sebagai kepala desa tidak menjadi ujian hina, sehingga kami totalitas sebenarnya. Baik, Pak Kades, totalitas sekali. Betul. Kita berikan apresiasi sehingga juga ini sudah langsung direspon. Semoga tidak ada lagi jalanan rusak di wilayah Anda, ya Pak. Terima kasih banyak. Selamat Riyadi, Kepala Desa yang sudah berbagi informasi dan juga waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali.